Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat TMC. Jumpa lagi bersama saya Tony Kristanto, masih di Bumi Mojopahit Channel, gudangnya pusaka berkualitas. Nah sobat, kita akan kembali untuk update dari koleksi terbaru di Galeri Bumi Mojopahit. Nah kalau anda melihat ini, di atas meja ada 3 buah pusaka. Sebenarnya 3 buah pusaka ini saya dapatkan kemarin tuh dari satu orang sobat. Dan untuk di pusaka yang ini, nah ini adalah pusaka Luk 13, dapurnya dapur sangklat. Kemarin sudah saya review. Nah ini adalah lanjutannya sebenarnya. Tapi waktu itu sobat, meskipun ini saya dapatkan dari satu orang, tetapi tidak serta-merta dalam satu waktu saya mengambil 3, karena saya terbentur dengan budgetnya kemarin. Jadi waktu itu saya ambil dulu yang Luk 13, yang sangklatnya. Lalu setelah itu saya ambil lagi 2, yaitu yang ini. Nah ini adalah Luk 11, dan juga ini untuk di pusaka yang satunya, ini adalah tombak sobat. Nah tombak ini bukan sembarang tombak ya, jadi kalau nanti tak tunjukkan kepada anda, ini pamornya istimewa. Nah meskipun untuk di pamornya ini, kalau di dalam dunia tosan aji, bagi yang masih belum paham, ini terkadang ditakuti sobat untuk di pamor di pusaka ini. Nah nanti daripada penasaran seperti apa sih Mas Tony untuk di pamornya kok ditakuti di dunia tosan aji. Nah pamor yang ditakuti itu oleh sebagian para pecinta tosan aji, bagi saya yang itu, kalau apa ya, yang takut itu mungkin masih belum paham dengan pamor tersebut, yaitu pamor gubet atau pamor buntel mayat. Nah mungkin dia itu takutnya dari kata-katanya itu tadi, jadi dari namanya buntel mayat, dikiranya adalah buntel mayat, padahal untuk di sini sobat, ini adalah namanya buntel mayat, jadi pembungkus miring, jadi bukan buntel mayat tetapi buntel mayat yang benar seperti itu. Nah kalau untuk yang pusaka yang ini loknya lok 11 sobat. Dapurnya adalah dapur Carito Keprabon. Jadi kemarin saya jadi teringat dengan salah satu dari pusaka lok 11, dapurnya Sapu Inten. Kemarin saya mendapatkan pusaka tersebut, yang mana pusaka tersebut bagus banget gitu loh. Nah waktu itu sobat, setelah saya mendapatkannya, tak lihat-lihat gitu, kok di hati ada perasaan suka. Akhirnya terus gini, nanti kalau seumpama belum termahar, akan saya jadikan sebagai koleksi pribadi. Dilalah, waktu saya review, habis saya review terus termahar sobat. Padahal kalau seumpama belum termahar itu bisa menjadi sebuah gandengan dari pusaka ini. Nah kita akan langsung saja melihat seperti apa sih wujud dari kedua buah pusaka yang baru saja saya dapatkan. Baik Sobat BMC, langsung saja kita akan melihat seperti apa sih wujud dari kedua buah pusakanya. Mungkin nanti pun juga akan saya tunjukkan kepada anda, mungkin yang kemarin belum sempat menonton di episode keris saya dari Kasultanan Cirebon yang ini. Nah coba kita akan mulai dulu dari tombaknya. Nah ini adalah tombaknya, kalau anda melihat sobat, untuk diwarangkannya ala kadarnya. Ini nanti sudah pasti akan saya ganti untuk diwarangkannya. Meskipun sama-sama warangka scan, tapi nanti akan saya ganti dengan warangka scan ukir khas dari garapan tukang saya. Jadi insya Allah nanti akan lebih bagus dan juga lebih meriah ini untuk di pusakanya. Ini kalau untuk di warangka yang ini, dia kesannya sederhana sekali, padahal sobat untuk di pusakanya ini adalah pusaka istimewa kalau menurut saya. Nah ini adalah pusaka kalau menurut saya ini masuknya di dapur Ron Pring. Pamornya adalah pamor gubet, atau di dalam dunia tosan aji disebutnya pamor buntel mayat. Ya, buntel mayat, bukan buntel mayat loh ya. Kalau buntel mayat itu artinya adalah pembungkus miring. Kalau buntel mayat itu adalah pembungkus jenazah. Jadi jangan sampai salah dalam memahami namanya. Jadi jangan dicampur-campur. Kalau untuk di yang satu adalah buntel mayat adalah bahasa Jawa. Kalau buntel mayat itu bahasa Indonesia. Jadi biar tidak campur-campur, yang mana akan merubah artinya. Coba kita akan melihat seperti apa wujud dari pamornya. Meskipun ini pamornya gubet, tetapi bukan apa ya, bukan kebanyakan. Kalau untuk di pamor gubet yang lainnya, biasanya itu dia seperti kayak garis. Nah lalu dia gubet seperti ini di belakangnya. Nah kalau untuk yang ini sobat, kalau anda melihat ini seperti kayak kombinasi, jadi berkombinasi seperti kayak garis dan juga bulatan, seperti kayak pamor wuswutah, tetapi bentuknya ini gubet. Nah itulah kenapa saya menyebutnya pusaka ini ada keistimewaannya. Waktu saya melihatnya sobat, dari koleksi teman saya, jadi gini, saya itu mendapatkan pusaka-pusaka bagus itu dari beliau. Nggak tahu kenapa ya, dia itu pinter banget dalam mencari pusaka.
Entah dia mencari sendiri ataupun juga hunternya, yang pasti saya mendapatkan pusaka-pusaka bagus itu, pusaka-pusaka berkualitas itu dari dia sobat. Nah, ini salah satunya adalah ini. Nah, meskipun dia bentuknya sederhana, tetapi dia punya pamor istimewa kalau menurut saya. Nah, coba Anda mati, jadi dia bukan cuma berupa garis dan menggubet seperti ini saja, tetapi dia juga ada kombinasi dari bulat-bulat seperti ini. Nah, pamornya. Mantap ini. Nah, ini adalah pusaka yang pertama. Lalu pusaka yang kedua ini berbentuk keris sobat. Dan berbentuk apa ya? Ini dapurnya dapur Carito Keprabon. Nah, warangkanya ini adalah warangka gawannya seperti ini. Ini kayunya kira-kira kayu apa ya? Saya jadi teringat dengan koleksi pribadi saya. Dia adalah Carito Keprabon juga, dan untuk di bahan dari warangkanya kayunya ini hampir sama kayak gini nih sobat. Nah, dan ini dia gandar iras. Kalau kita melihat untuk di mendaknya ini, mungkin ini bahannya estimasi perak ini sobat, dan juga mungkin permata mungkin ya. Nah, ini adalah lawasan. Coba kita akan melihat seperti apa wujud dari pusakanya. Mantap ini pusakanya. Pusakanya ini dia untuk dipanjangnya sekitar 37,5 sobat. Bilahnya dia lebar dan juga masih tergolong utuh. Nah, ini pusaka istimewa. Jadi kesannya dia gagah merbawani. Kalau Anda melihat untuk di kembang kacang ataupun juga di sogokannya, ini dia punya karakter ya. Jadi sogokannya ini dia jelas dan berkarakter. Begitupun juga dengan kembang kacangnya. Ini adalah kembang kacang model Nguku Bimo. Nah, ini seperti ini. Jadi dia apa ya, kokoh berkarakter gitu loh sobat. Mantap ini pusakanya. Ini untuk di lambe gajahnya ada 2. Itulah kenapa untuk di dapurnya adalah dapur Carito Keprabon. Kalau untuk di lambe gajah 1 itu Sabu Inten yang kemarin sudah termahar. Jadi kemarin saya mendapatkan pusaka Sabu Inten itu memang bagus banget. Yang mana untuk di pusakanya saat ini sobat sudah termahar ke salah seorang pelanggan baru saya dari Jakarta. Nah, mudah-mudahan ini nanti kalau yang ini nanti kemungkinan akan saya buatkan warangka baru dulu sobat. Jadi ini tadi saya sudah konsultasi dengan tukang warangka saya untuk saya buatkan warangka baru, yang mana warangkanya nanti saya harapkan menjadi apa ya, menjadikan pusakanya ini nanti bersih, glowing, dan juga berkesan meriayani. Ini memang adalah konsep yang saya usung di galeri saya, bahwasanya pusaka-pusaka di galeri Bumi Mojopahit saya harapkan adalah pusakanya nampak bersih, glowing, dan juga berkesan meriayani. Nah, seperti itu. Pusakanya ini memang gagah karena untuk di bilahnya dia itu lebar sobat. Nah, dia lebar dan juga untuk dipanjangnya agak panjang dari kebanyakan keris pada umumnya, yaitu ini panjangnya adalah 37,5. Awalnya ini maunya tak bikinkan warangka Berangga Jogja. Nah, ini tadi saya konsultasi, kira-kira nanti yang wangun, yang bagus itu yang Berangga Jogja apakah yang Ladrang Sulu. Kalau nanti seumpama Berangga Jogja kok kurang wangun atau kurang serasi gitu, biar dibuatkan Ladrang Sulu saja. Nah, untuk di kayunya kayu Telesium nginden. Saya tadi memesan, saya pengen ngindennya yang bagus pak. Jadi silakan dipilihkan yang bagus, pokoknya saya pengen yang bagus ngindennya. Karena biar apa ya, biar sinkron gitu loh sobat, biar pas dengan pusakanya. Karena pusakanya ini bagi saya ini adalah pusaka bagus loh ini. Ini pusaka pilihan ya. Mungkin juga zaman dahulu ini adalah pusaka kebangsawanan. Nah, karena dari pengetahuan Tosan Aji yang saya ketahui, bahwasanya keris Sabu Inten itu adalah ageman bagi para pengusaha atau juga orang-orang kaya pada zaman dahulu yang bukan dari golongan darah biru atau bukan dari golongan ningrat. Tetapi kalau untuk di dapur Carito Keprabon, itu adalah ageman dari orang-orang kaya, pengusaha pada zaman dahulu dari golongan darah biru atau golongan ningrat. Seperti itu yang saya ketahui di dunia Tosan Aji sobat. Nah, ini adalah pusakanya mantap. Nah, oke, mungkin di antara sobat kemarin ada yang belum tahu yang keris 13-nya. Nah, mungkin akan saya tunjukkan di video kita kali ini. Nah, ini adalah pusaka yang pertama yang berhasil saya mahari dari beliau. Kemarin saya
belum bisa atau apa ya, tidak mampu untuk memahari langsung gitu loh. Akhirnya terus saya cicil. Nah, ini adalah pusaka yang pertama sebenarnya yang saya mahari dari beliau. Kalau Anda melihat di sini, untuk di pusakanya ini dia looknya look 13, kembang apa sogokannya, dia sogokannya dalam dan juga tegas. Memakai gonjo wilut sobat, dan di bagian ujung gonjo bagian belakang ini dia membentuk kanyut. Kemarin ada yang bertanya, Mas, kalau untuk di gonjonya itu dia melengkung ke bawah, itu namanya apa? Saya kurang ini ya, kurang mengerti maksudnya. Kalau untuk di melengkung ke atas seperti ini kan dia kanyut. Kalau melengkung ke bawah itu yang seperti apa gitu loh? Apakah salah satu ciri dari gonjong batok mengkurup ataukah yang lainnya? Karena tidak ada fotonya. Nah, ini adalah pusaka yang pertama. Pusaka yang pertama, lalu setelah itu sobat, saya berhasil memahari pusaka yang ini. Nah, dua ini. Nah, ini semuanya, ketiga-tiganya ini adalah pusaka pilihan kalau menurut saya. Ini adalah pusaka bagus dan saya sangat apa ya, salut dengan beliau. Pusaka-pusaka yang saya dapatkan dari beliau itu adalah pusaka-pusaka kayaknya berkelas gitu loh. Jadi nggak tahu kenapa dia itu sangat pintar sekali mencari pusaka. Pusakanya bagus-bagus. Nah, ini adalah Look 11 dan juga Look 13. Kedua-duanya ini di dunia Tosan Aji sobat, ini menjadi sebuah pusaka primadona. Nggak tahu kenapa pusaka dengan Look 11 dan juga 13 itu memang di dunia Tosan Aji banyak sekali peminatnya. Oke sobat semuanya, ini adalah ketiga buah pusaka yang baru saja saya dapatkan. Mudah-mudahan video ini bisa sedikit menambah pengetahuan dan juga wawasan khususnya bagi Anda para pecinta Tosan Aji pemula. Marilah kita bersama-sama untuk mengenal, mencintai, merawat dan juga melestarikan Tosan Aji Nusantara, karena kita adalah pewaris dari budaya ini. Wong Jawa ojo nganti ilang Jawane. Orang Nusantara harus berani untuk punya pusaka. Apabila ada kesalahan dan juga ada kekurangan dalam saya menyampaikan uraian ini tadi, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari saya cukup sekian. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.